Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Baik, bab tentang faslun fi qada'ihi fi shadaq bima qalla au kathura wa qada'uhu bi sihhatin nikah alama ma'a zauj minal Qur'an. Bab tentang keputusan Rasul, qada'ur Rasul SAW perihal mas kawin, baik sedikit ataupun banyak, dan sahnya mas kawin dengan ayat Quran. Ya, itu ya. Ini Zadul Ma'ad masih bab nikah ya, jadi wayahna yang udah tahu mungkin ini murajaah, yang belum tahu mungkin ini adalah pengetahuan ya. Sabata fi sahihi Muslim an Aisyah radhiyallahu anha kana sadaqun Nabi alaihi salatu wasallam li azwajihi sintai asyarata uqiyatan wa nasyan fadzalika 500 dirham. Adalah dalam sahih Muslim ya, riwayat Aisyah, bahwasanya mas kawin Rasulullah SAW kepada para istrinya itu adalah 500 dirham, 500 dirham. 500 dirham. Kalau dirham sekarang 200.000 kali 500 berapa, Ki? 200.000 kali 500. Hah? 10 juta ya. Nah, mas kawin Rasul itu 10 juta. Kalau betul hitungannya ya. Kalau betul hitungannya 500 kali 200.000. Ada kalkulator enggak? 10 juta betul ya? Nah, 10 juta. Mas kawin Nabi itu 10 juta kepada para istri-istri SAW. Kecuali Khadijah. Khadijah itu 100 ekor unta. 2 miliar. Yang 500 bukan Khadijah. Bukan, itu azwajihi, istri-istrinya. Berarti pasca Khadijah. Setelah Khadijah wafat, itu kan Rasul 1 tahun kosong. Baru tahun usia beliau 51 menikah lagi. Jadi nganggur tuh jangan lama-lama, maksimal setahun. Tapi Pak Haji Marno aman lah. Kalau Haji Marno pasti protes. Jadi maksimal kosong itu setahun saja Pak, jangan lebih-lebih. Asyaiton ma'al wahid, setan itu membersamai orang yang sendirian. Dia akan datang dalam pikiran kita, dalam hayal kita, dalam tafakur dan renungan kita itu ada. Jadi maksimal nganggur itu, bukan nganggur ya, kosong maksudnya. Maksimal kosong itu 1 tahun. Kalau berdasarkan sejarah Rasulullah SAW. Jadi ketika Khadijah wafat, usia Rasul itu 50 tahun. Kemudian kosong 1 tahun menikah dengan banyak istri. Jadi beliau itu kepikiran poligami itu setelah Khadijah wafat. Ketika Khadijah masih ada, beliau tidak memadunya. Artinya tidak ada madu, tidak ada pernikahan baru setelah Khadijah. Maka Ibnu Qayyim menyimpulkan dari keterangan itu bahwa nikah itu adalah pada prinsipnya 1. Tapi kalau ada kebutuhan, mangga ada jalannya. Prinsipnya 1. Artinya ayat yang mengatakan fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba itu tidak ditafsirkan nikah tuh awalnya tuh 2, enggak. Kan fankihu nikahilah wanita-wanita masna tuh 2 heula cenah tadi. Wa sulasa nembe 3 wa ruba nembe 4. Jadi ngawalna ti 2. Nah, itu tafsir yang tidak muktabar. Tafsir yang tidak mutabar itu tidak banyak dianut oleh para mufassirun. Nikah itu awalnya 1,
Lalu masna wasula sawaruba itu adalah pemberitahuan sebagai batasan. Gitu. Masna wasula sawaruba itu pemberitahuan batasannya itu 4 gitu. Kenapa? Karena di ayat berikutnya fawahidatan. Kalau dirasa satu cukup ya satu saja. Gitu. Makanya ketika Rasul ditanya tentang kenapa Fatimah tidak dimadu, jawabannya apa? Yang menyakiti Fatimah menyakitiku. Berarti prinsipnya satu. Rasul tidak rela Fatimah dimadu, putrinya kan. Jadi hukum awalnya satu. Tapi jika dibutuhkan, karena misalkan mohon maaf hasrat syahwatnya itu menggebu gitu, beda sama yang lain, atau ada kebutuhan dia perlu satu orang yang membantu yang halal dan dibawa bisa kemana-mana masih sehat, menjaga-jaga ringkas, harus bepergian ke luar negeri segala macam, dibutuhkan gitu. Jika ada hajat, ada kebutuhan, ada juga nafkahnya, maka dipersilahkan. Itu saya sependapat dengan pendapatnya Ibnu Qayyim. Pada hakikatnya hukum awal nikah itu satu. Jika diperlukan Allah kasih batasan sok mangga 4 maksimal. Dan itu 4 pun maksimal. Maksimal dalam arti kata pembatasan. Dulunya itu lebih dari 4. Pembatasan tuh 4. Dulunya lebih. Bahkan ada yang berpuluh, ada yang beratus sebelumnya itu istrinya. Tapi dibatasi menjadi 4. Nah, mas kawin Rasulullah SAW kepada istri-istri beliau selain Khadijah itu adalah 500 dirham. Kalau tadi hitungannya benar berarti sekira 10 jutaan ya. 10 juta. Wa qala Umar radhiyallahu anhu ma alimtu Rasulullah SAW nakaha syai'an min nisaihi wala ankaha syai'an min banatihi ala aksara min sintai asyara uqiyatan. Qala Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Dalam riwayat lain Umar bin Khattab menyebutkan bahwa aku tidak mengetahui dari Rasul SAW ketika menikahi seseorang dari istri-istri beliau, juga menikahkan anak-anak putri beliau. Jadi kata Umar, setahu saya kalau Rasul menikahi seseorang atau menikahkan putri-putrinya, itu mas kawinnya itu tidak lebih dari 12 uqiyah. Satu uqiyah itu 40 dirham. 40 dirham kali 12. Berapa itu? 40 kali 12. 500 juga ya, mendekati ya. Jadi 500 dirham, 10 jutaan juga. Ya? Oh, hitungan sekarang currency sekarang 33 jutaan. Karena dirhamnya naik ya. Ya, hitungan sekarang itu 33 juta. Berarti kalau dikonversi ke emas sekitar 15 gram ya, kurang lebih ya. 15 gram kurang lebih. Jadi Rasulullah SAW itu senantiasa beliau menikahi istrinya dan menikahkan putri-putrinya. Kata Umar bin Khattab, setahu beliau itu tidak pernah lebih dari 12 uqiyah. Satu uqiyah 40 dirham. Kalau dengan Khadijah tadi 100 unta. Kalau dengan Khadijah itu 100 ekor unta. Satu unta kan 20 juta. Unta tuh 20 juta, Pak. Mungkin sekarang 30 juta. Mungkin ya. Tergantung besar kecilnya. Standar aja lah. Unta itu setahu saya waktu saya ngurus jemaah haji itu, panitia kan cari-cari tahu kan. Itu 20 jutaan. Sekarang mungkin bisa 25 atau 30 ya Pak Ji. Ya, taruhlah kita ambil 25 aja lah. 25 kali 100, 2,5 miliar. Dan itu masuk akal. Karena Khadijah itu pengusaha. Kalau pengusaha mas kawinnya kecil ya dalam istilah keluarga ya harus menyeimbangkan lah. Harus menyeimbangkan. Maka Rasul dibantu paman-pamannya tuh, ada yang nyumbang onta 5, ada yang nyumbang 10, ada yang dari beliaunya dibantu sama uwa-uwanya. Dan itu sangat manusiawi. Dibantu oleh keluarganya. Kalau beliau punya misalkan modal 1 miliar atau 50 ekor untanya, yang separohnya dari uaknya.
Dibantu. Dan yang namanya dibantu nggak mungkin mayoritas, nggak mungkin dari 50% lebih. Itu kalau dibantu yang mencukupi gitu. Beliaunya punya modal misalkan 100 ekor untaun 1 miliar, nanti uangnya nambahin begitu. Karena itu apa? Itu para ahli sejarah itu melihat ketika beliau masih sangat muda 25 tahun itu dapat menikahi seseorang dengan mas kawin 2 miliar, itu juga fenomena itu. Anak muda ya, nikah pertama punya atau dapat berhasil memperoleh modal untuk mas kawin sampai 100 ekor unta, itu juga keberhasilan usia muda itu. Itu berarti hasil dari usaha. Hasil usaha beliau berdagang dan berbisnis ya, bermitra dengan Khadijah kan dalam waktu yang lama ke Syam. Bukan dikasih oleh pamannya, bukan? Dibantu ada. Pamannya. Dibantu, bukan dikasih tapi dibantu. Dalam catatannya itu adalah dibantu. Dibantu itu namanya nambahin ya, nambahin itu kan tidak banyak. Saya saja ketika menikah misalkan punya 10 gram, itu sama bibi itu ditambahin. Nah, di bahasan itu ini dari saya ada 1 gram. Nambahan cenah gitu. Dari ibu juga nambah ini, dari emak ada 1 gram. Ya jadi akhirnya 15 graman gitu, kurang lebih. Jadi biasa dalam pernikahan tuh, karena pernikahan tuh hajat keluarga kan. Jadi uang bibi itu kabawa gengsina gitu. Oh, iya ponakan supaya sohor gitu, biasa lah gitu. Ditambahin begitu. Ya itu lumrah, wajar sekali. Dan Nabi SAW ketika menikahi Khadijah itu totalnya 100 ekor unta. Pamannya membantu dan lain sebagainya. Nah, ini hadis riwayat Tirmizi. Kalau yang tadi 500 dirham itu riwayat Aisyah, dari Aisyah oleh Sahih Imam Muslim dalam sahihnya. Kalau ini adalah riwayat Tirmizi dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi tadi 480 riwayat Umar, riwayat Aisyah 500 dirham ya. Mendekati lah. Wa fi sahihaini anna imra'atan ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni qad wahabtu nafsi laka. Suatu hari dalam Sahih Bukhari Muslim sebutkan ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan diri, ya Rasulullah aku hibahkan diriku padamu. Nah ini yang saya nunggu dari dulu tuh ini nih. Saya juga nunggu kayak gini. Datang wanita, saya hibahkan diriku padamu. Minta dinikahi maksudnya. Faqala rajulun, nah ada orang di belakang, ya Rasulullah zawijniha. Ya Rasul, kami wahai. Buat saya aja ya Rasul. Gitu. Karena mungkin sahabat tadi melihat gelagat Nabi SAW sepertinya tidak meminatinya gitu. Jadi sahabat tadi peka, daripada kapihulaanku batur ngacung. Ya Rasul, kami wae. Itu. Jadi menawarkan diri karena melihat Rasul sepertinya tidak akan tertarik dengan wanita itu. Zawijniha, ya Rasul nikahkan aku dengannya. In lam takun laka biha hajah, kalau engkau tidak meminatinya. Kalau engkau tidak punya hajah, lam takun bika hajat ya, tidak ada keperluan untuk menikahinya atau tidak meminatinya, biarkan aku yang menikahinya. Faqala Rasulullah SAW, fahal indaka min syai'in tusaddiqu atau tasdiqu iyaha, tasdiquha iyahu, kamu punya apa menikahinya kan gitu. Apakah ada sesuatu yang bisa kau jadikan mas kawinnya? Dinikahkan sekarang maksudnya gitu. Qala ma indi illa izari hadza, ya Rasulullah saya tidak punya apa-apa kecuali sarung yang saya pakai ini. Faqala sallallahu innaka in ataitaha izaraka jalasta wala izar laka. Kalau kamu mas kawinkan ini sarung, mana itu makin naon aja bakal tetaranjang begitu kan. Fatami syai'an, cari yang lain. Ada enggak yang kamu miliki? Qala la ajidu syai'an. Saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Qala faltamis walau khataman min hadid. Ya udahlah kamu punya enggak apa cincin besi gitu, naon kalung sama besi lah apa.
faltamasa falam yajid, tidak dapat juga. Cincin besi we teu boga. Faqala Rasulullah hal ma'aka syai'un minal Qur'an? Nah, boga hafalan Qur'an teu? Qala na'am, aya hafalan Qur'an mah. Suratun kadza wa suratu kadza. Surat ini gitu. Ada hafalan mah. Li suwarin samma, disebutkan tuh surat yang hafal itu. Faqala Rasulullah sallallahu qad zawajtukaha biha. Saat ini aku nikahkan kamu dengan dia dengan mas kawin Quran. Rasul sendiri yang menikahkan. Jadi palebena penghuluna Rasul langsung. Itu kan kemuliaan sallallahu alaihi wasallam. Ma'aka minal Quran. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi jangan khawatir pensiunnya tidak cukup. Ku surat Al-Fatihah we nikah mah. Biasa. Atau tabungannya tidak cukup, surat Al-Fatihah. Teu cekap oge kulhu we kulhu. Terus nikah terus naon kawinna kulhu. Sabaraha kulhunya? 3, kulhu mah kan 3 udah trikul itu ya. Nah, itu boleh. Boleh. Bahkan Nabi pun menikahkan orang pakai surat-surat pendek Al-Qur'an ya. Itu boleh. Wanita inginnya dengan Rasul, tapi Rasulnya kan dalam riwayat lain melihat dari suku jurah atas ke bawah. To'a Rasul tuh mengangguk-anggukkan kepala. Jadi setelah menawarkan diri udah gini. Tahu gelagat Rasul tidak langsung gercep gitu. Sahabat di belakang, zawijniha, ya Rasul nikahkan aku dengannya. Kata Rasulullah, boga naon maneh? Teu boga naon, sarung unggul. Sarung mah tungke moal pake sarung maneh. Besi aya cincin besi teu aya, geus udah. Berapa surat kamu hafal anu sebutkan suratnya. Saya nikahkan kamu dengan Al-Qur'an, dengan mas kawin hafalan Quran gitu ya. Jadi tidak disebutkan memang surat-suratnya, tapi prediksi saya itu surat-surat pendek karena kalau surat panjang gini mas kawin gimana bacanya? Pilihan terakhir tadi. Ya? Yang dengan ayat-ayat itu pilihan terakhir. Tadi kan sudah proses kan tahapannya kan. Ini enggak punya hafalan Quran. Besi-besi aja enggak ada. Besi-besi aja enggak ada. Jadi di keterangan paragraf berikutnya kata Shahib Zadul Ma'ad ini, kata penulis Zadul Ma'ad ini, banyak orang merasa keanehan dengan riwayat ini, tetapi kata beliau bahkan ada yang mengatakan hadis ini mansuh dan lain sebagainya, tapi kata beliau fada'wa la yaqumu 'alaiha dalil. Klaim-klaim itu adalah klaim tidak dibangun di atas dalil yang sahih. Jadi yang benar itu adalah itulah qodoknya Rasul, itulah ketetapan keputusan vonis Rasul SAW terhadap sesuatu yang terjadi di hadapannya. Jadi qodok Rasul SAW. Mas kawin yang benar itu ditentukan oleh tradisi. Mas kawin itu disesuaikan dengan tradisi. Buktinya apa? Buktinya kalau ada orang menikah tidak menyebut mas kawinnya, ya, itu diukur oleh mas kawin saudara-saudaranya. Gitu. Misalkan saya menikah dengan mas kawin anu, nggak disebutkan tuh mas kawin anu gitu. Atau dengan mas kawin nanti nggak disebutkan, itu sah nikahnya. Nanti ukurannya disesuaikan dengan saudara-saudaranya ngasih berapa waktu itu gitu. Bibinya waktu dinikahi dikasih berapa? Adik kakaknya yang menikah dikasih berapa? Itu mas kawinnya. Jadi kalau ada mas kawin tidak disebut atau lupa nyebut oleh penghulunya, lebihnya itu nggak keabsen, nggak ada, tapi itu ada, maka itu nanti mas kawin itu adalah diukur sesuai dengan mas kawin saudari-saudarinya, kakak atau adik atau bibi. Berapa dapat? Dapatnya gede ya segitu. Gitu. Apa hikmahnya? Hikmahnya supaya wanita ini tidak minder. Tidak minder, bibinya dikasih sekian, adiknya dikasih sekian, mas kawinnya dianya kecil. Nah itu kan kasihan. Maka disesuaikan dengan itu. Karena tidak akan jauh adik itu dengan kakaknya, kualitas itu nggak akan jauh. Bobot bebet bibitnya tidak akan jauh. Maka segitu juga mas kawinnya gitu. Kalau mas kawin tidak disebutkan. Kemudian dikuatkan oleh Zadul Ma'ad ini bahwa telah terjadi sebelumnya bahwa tazawaja Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf
itu kan konglomeratnya Muslim, yang waktu meninggalnya aja warisannya itu 4 triliun kan beliau itu. Menikah ala sodak khamsati darahim. Ketika beliau itu menikah dengan wanita, mungkin sebelum kayanya ya, sebelum kaya, itu 5 dirham. 5 dirham kali 200.000, 1 juta. Abdurrahman bin Auf, konglomerat Muslim, menikahi wanita itu hanya 1 juta. Tapi saya punya asumsi ini sebelum beliau jadi pengusaha. Karena ketika datang dari Mekah ke Madinah, jangankan uang triliunan, dia tidak bawa apa-apa dari Mekah kan, bahkan nyari pasar di mana saya bisa berdagang. Itu awalnya kan ditawarin sama As'ad bin Zurarah itu, wahai Abdurrahman saudaraku, saya punya 2 istri. Kalau kamu mau, mana yang menurut kamu paling cantik, saya ceraikan, nikahi sama kamu ya. Saya juga punya rumah, kita yang satu buat kamu. Saya juga punya uang nih, sok separohnya buat kamu. Itu persaudaraan Muhajirin dan Ansor di masa Rasulullah SAW. Tapi Abdurrahman menolak istri, tawaran untuk menikahi istrinya kalau sudah dicerai begitu. Abdurrahman menolak tawaran istri, Abdurrahman menolak tawaran rumah, Abdurrahman menolak tawaran modal, tapi kata beliau, tunjukkan saja di mana pasar Madinah. Kalaupun menerima uang itu, pinjamkan saya sebagai modal, bukan menerima. Jadi satu sisi orang Ansornya berean luar biasa, sisi lain orang Muhajirinnya punya kehormatan, punya muruah. Gitu. Orang Muhajirnya tidak mudah menerima, orang Ansornya jor-joran gitu. Itu ada dalam Sahih Bukhari, ungkapan bahwa li zaujata, saya punya 2 istri, mana yang kamu minati, tolak tuha, saya akan ceraikan, utolikuha, tunggu idahnya kau nikahi. Coba bayangkan Pak, itu persaudaraan luar biasa itu. Kalau orang sudah menawarkan istrinya untuk dinikahi setelah diceraikan, itu persaudaraan luar biasa. Moal aya zaman ayeuna mah. Moal aya. Bahkan standar ukhuwah saja di kita yang paling minimal itu dilabrak. Kan a'la maratibil ukhuwah al-isar. Puncak dari ukhuwah Islamiyah itu isar, mendahulukan orang lain dalam urusan dunia. Puncak ukhuwah itu. Dan adna ukhuwah yang paling rendah adalah salamatu sodri, tidak punya beban rasa bagi saudaranya. Tidak punya dengki, tidak punya iri, tidak sombong, tidak merasa di atas, tidak merasa lebih. Itu darajat ukhuwah yang paling rendah. Urang mah nu paling rendah ge cangtang tuh. Dan masih ada rasa dengki, masih ada rasa lebih, masih ada rasa beda sama orang, masih ada yang lain-lain lah. Jadi kalau kita standarkan ukhuwah kita berkaca kepada para sahabat Muhajirin Ansor, masih jauh panggang dari apinya. Paling rendah ukhuwah saja belum bisa. Apalagi kalau a'la ukhuwah, itu mungkin masih jauh lagi. Ini menjadi cermin buat kita bagaimana Islam bisa menata peradaban, bagaimana Islam bisa menjadi guru umat manusia. Ya itu cerminnya itu. Lihat para sahabat, begitu luar biasanya, maka mereka pantas menjadi guru dunia. Ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang, mana yang lebih baik? Kalau kita nikahin anak kita nih, satu misalkan mas kawinnya yang besar, walimahnya hadiahnya sederhana aja, atau dua-duanya sederhana lebih baik, punya uang mah jangan modal berkat lah, nanti dia rumahnya, usahanya, pergi umroh dan lain-lain. Karena ada fenomena sekarang tuh nggak begitu, wah gede-gedean habis itu ya, yang paling afdol itu kan kehidupan muslim itu kan sederhana. Al-basatah min syamil muslimin. Kesederhanaan itu adalah syam itu apa ya? Ciri khas kaum muslimin. Walaupun dia punya segalanya, tapi sederhana itu adalah corak hidup seorang muslim. Jadi maka pernikahan pun pernikahan yang sederhana. Sederhana itu bukan murahan ya.
Sederhana itu bukan dalam arti kata minim atau tidak mengorbankan, tidak. Sederhana itu adalah ya tidak foya dan tidak mewah gitu. Sederhana. Kata Nabi, makanlah, pakailah tanpa berlebihan dan tanpa ada unsur kesombongan. Itu patokan kehidupan muslim dalam hal apapun. Makanlah, pakailah, minumlah min ghairi israf, tanpa berlebihan, wala makhyalah, dan tanpa khuyala, tanpa sombong. Karena Allah tidak menyukai, innallaha la yuhibbu mukhtalan fakhura. Allah tidak menyukai gaya hidup yang mukhtalan, yang yang ada unsur mukhtal, yang ada unsur sombongnya gitu. Fakhura, dan berbangga diri. Allah tidak menyukai orang yang sombong dan berbangga diri. Lalu oleh Nabi SAW dirincikan itu di dalam kehidupan. Maka makanlah kamu, minumlah kamu, berpakaianlah kamu tanpa berlebihan. Yang satu, yang kedua tanpa ada rasa kesombongan. Ujub takabur ya itu adalah adik kandung dari kesombongan. Ujub itu merasa lebih dari orang atau merasa dia sudah baik. Ria itu dia ingin dipandang orang. Itu kan anak kandung dari kesombongan sebenarnya. Nanti pada ujungnya adalah merasa lebih. Jadi pernikahan konsep sederhana itu bagian dari ajaran Islam. Ya, tidak berlebih-lebihan dalam pernikahan. Kalaupun dia punya uang, betul uangnya bisa jadi modal buat dia membangun rumah tangga. Mungkin beli yang paling dasar, beli rumah dulu. Ya, karena kata Nabi, kebahagiaan manusia itu dalam tolak ukur dunia itu 4. Kebahagiaan sa'adatul mar'i fi arba'in atau arba'um minas sa'adah. Ada 4 tolak ukur kebahagiaan secara statistik duniawi. Yang pertama adalah al-baitul wasi, rumah yang luas. Bukan rumah yang tinggi, enggak nyunah rumah tinggi itu, rumah itu meluas ke samping. Dan meluasnya itu efektif. Karena kata Nabi, kalau ada kamar kosong di rumah, itu untuk setan satunya itu. Kalau di rumah keluarganya ada 3, kamarnya ada 5, kosong 1 karena satunya buat tamu, memang sengaja dikosongkan. Itu kata Nabi SAW, kalau ada kamar yang tidak dipakai, fasyaiton, setanlah yang tinggal di situ. Ya, jin, setan itu kan bagian dari jin. Bahasa hadisnya setan bukan jin. Bahasa hadisnya setan. Bahwa rumah yang di dalamnya ada kamar kosong tidak terpakai, berarti ini asas fungsional ya. Islam itu mengajarkan kita dalam kepemilikan itu asasnya fungsional. Kalau masih berfungsi, tidak usah nambah dan beli yang baru. Kalau masih berfungsi, tidak usah nambah yang luas dan nambah yang tinggi. Kalau masih bisa difungsikan. Kalau kosong kata Nabi itu nanti setan yang pakainya. Yang kedua, nanti juga akan dihisab. Kelebihan kita itu akan dihisab oleh Allah SWT. Karena tidak terpakai, karena tidak digunakan dalam ketaatan. Maka kata Yusuf Qaradawi, rumah itu minimal punya 4 kamar. Kamar buat suami istri, kamar buat anak, dan kamar buat tamu. Buat tamu. Satunya kamar buat kalau ada orang yang bantu-bantu di rumah. Jadi 4. Nah, arba'um minas sa'adah, ini hadis sahih. Bahwasanya tolak ukur kebahagiaan dalam angka duniawi itu 4. 1, al-baitul wasi, rumah yang luas. Yang kedua adalah al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Nyaman itu bukan mewah, nyaman itu lancar, berfungsi dan mantas. Fungsional dan mantas. Tapi kalau kendaraannya mus-mus 2 km mogok, di lampu merah nyala motor ungklek, yang lain belenyeng dia masih ungklek ke pinggir, itu kan menyusahkan. Atau naik motor yang seawak-awak motor nate oli hungkul ini. Motor bengkel teh teu aya nomeran. Ngebul kemana-mana. Nah, itu bukan markabun hani. Atau motor yang tidak layak, mobil yang tidak layak, menyusahkan, itu bukan markabun hani. Jadi asasnya bukanlah ada saya mah hobi jadi beli mobil teh keur omean, jangan gitu prinsipnya. Jangan begitu. Beli mobil itu adalah untuk kenyamanan. Kita bisa aktivitas dakwah, aktivitas usaha,
aktivitas silaturahim, kan begitu. Yang ketiga adalah al-jaru soleh, tolak ukur kebahagiaan dunia yang bisa dilihat itu al-jaru soleh, punya tetangga yang baik. Punya tetangga yang baik. Yang terakhir yang keempat, al-mar'atu solehah, punya pasangan yang solehah. Itu tolak ukur kebahagiaan duniawi yang dapat dilihat. Kendaraan nyaman, rumahnya luas, istrinya baik, tetangganya balager. Nah itu. Arbaun minas sa'adah. Ada 2 riwayat itu. Arbaun sa'adah itu. Satu riwayat Ali bin Abi Thalib, satunya riwayat saya lupa perawinya siapa. Nah, jadi Abdurrahman bin Auf juga menikahi istrinya itu dengan 5 dirham. Tapi ini beliau sebelum kaya ya. Wa aqarruhun Nabi SAW, dan Nabi mengikrar atau mentakdirnya. Artinya apa? Mengesahkannya gitu. Tidak mempersalahkan. Meng-ACC begitu. Wa aqarruhun Nabi SAW. Wala sabila illa isbatil maqadir illa min jihati sahibi syar'i. Dan kata Ibnu Qayyim penulis Zadul Ma'ad, tidak ada yang lebih kuat dalilnya ketimbang orang yang merujuk kepada sahibu syar'i, pemilik syariat itu sendiri. Jadi beliau itu ingin membantah pandangan orang bahwa oh nggak mungkin masa Nabi mas kawinnya 10 juta. Oh masa Nabi mengizinkan mas kawin orang itu khotaman min hadid, cincin besi. Masa Nabi mengizinkan wanita dinikahi dengan ayat Quran, beberapa ayat. Nah, beliau ingin menegaskan bahwa klaim-klaim itu semua adalah la yaqumu 'alad dalil, tidak berdiri di atas dalil. Bahkan dalil sebaliknya, Nabi SAW mengikrar, mengisbat, mengqadha, menetapkan, meng-ACC pernikahan Abdurrahman bin Auf dengan istrinya itu hanya mas kawin 5 dirham. Dan tidak ada metode untuk menetapkan hukum lebih hebat dari itu. Ya, artinya lebih hebat dari mengembalikan masalah kepada sahibu syar'i, pemilik syariat itu sendiri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah berikutnya ini bab terakhir, mudah-mudahan ada waktu. Bab tentang hukmur Rasul baina zaujaini yaqa'u syiqaq bainahuma. Kalau ada pertentangan suami istri, ya, maka ada beberapa mekanisme. Bisa dengan irsalu hakam, masing-masing pihak keluarga besarnya itu ngirim wakil untuk berunding, untuk mediasi, mendamaikan, tapi motifnya mendamaikan. Di kita mah enggak, Pak. Kalau udah ngirim keluarga itu utusan, kadang-kadang ngototnya itu perceraian. Di kita itu melanggar. Kalau pihak suami istri sudah ngirim keluarga, itu harus mabda'nya atau asasnya itu adalah mendamaikan. Kecuali kalau sudah tidak bisa damaikan, ya. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau memang benar-benar ingin damai dan ingin akur kembali setelah shiqaq, setelah tadi problem dan permasalahan, itu Allah akan membimbingnya untuk kembali berdamai. Yuwaffiqillah bainahuma. Innallaha kana aliman khabira. Allah Maha tahu dan Allah Maha mengetahui. Jadi kalau pasangan sudah mengirim wakil dari keluarga dan niatnya adalah mengislah, pasti Allah akan membimbing kepada islah. Kecuali kalau niatnya syiqaq, berpisah. Itu lain lagi ceritanya. Jadi motif itu perlu sekali. Mengutus keluarga, mengirim perwakilan keluarga, itu pesannya harus jelas. Tolong damaikan saya dengan dia. Tolong akurkan saya dengan istri saya atau suami saya itu. Harus begitu. Tapi kadang ada keluarga lebih dari itu, offset. Keluarga itu offset. Anaknya pengen balik, tapi keluarganya enggan. Atau keluarganya malah negatif. Akhirnya jadi cerai. Metode yang kedua adalah khulu. Khulu itu apa? Perempuan mengembalikan mas kawin laki-lakinya. Ini terjadi dalam riwayat Bukhari. Ibnu Abbas meriwayatkan anna imra'atan Sabit bin Qais bin Syammas atat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Sabit ibn Qais ma'aibu alaih. Ada seorang wanita datang kepada Nabi berkata, ya Rasul, wahai Rasulullah, Sabit suamiku
saya melihat tidak ada kekurangan padanya. La fi khuluqin waladin. Ya. Ma'aibu alaihi fi khuluqin waladin. Agamanya bagus ya, soleh, sabitnya soleh. Caroge abdi nu namina sabit, dinnya bagus, agamanya bagus. Khuluqnya juga bagus, akhlaknya juga bagus. Walakini akrahul kufra fil Islam. Tapi saya merasa saya tidak mau kufur di dalam Islam gitu. Cocok. Pokok namanya itulah namanya juga orang ya. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah taruddina alaihi hadiqatahu. Kamu mau dibalikin mas kawinnya ke dia? Dulu mas kawinnya kebon, makanya hadiqah. Kamu mau balikin kebun sama dia? Qalat na'am. Siap ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu akbil hadiqah wa talik hatatliqah. Lalu Nabi berpesan kepada suaminya, terima kebunnya dan ceraikan dia. Itu kisahnya 10 bercampur itu. Ya? Kisahnya 10 bercampur itu. Sebelum bermalam, sebelum bercampur. Oh ini sudah. Makanya disebutnya hulu, metode hulu. Jadi karena kan ini agamanya bagus, akhlaknya bagus, berarti sudah interaksi kan? Sudah interaksi. Maka Rasulullah SAW, kalau kamu mengembalikan mas kawin kamu, hulu. Yang tidak berlaku itu kalau suami menceraikan istri atau mereka bercerai ya sebelum berhubungan, maka itu mas kawin setengah berlakunya. Udah nikah, malam pengantin baru tidak disetubuhi, tidak berjima, maka itu mas kawin bisa dibalikin setengah. Tidak terjadi kemudian cerai besoknya gitu. Itu separuh mas kawinnya bisa Kenapa? Karena mas kawin itu kompensasi dari jima. Dari eta. Mas kawin itu kompensasi dari eta gitu. Dari tahun. Gitu. Jadi mas kawin teh jangan meuli eta Pak sebenarnya mah. Lamun malam pengantin itu wanita tidak terjadi persetubuhan, tapi paginya bercerai mereka, bertengkar bercerai, maka itu berlaku separuh mahar. Ya. Kalau sudah disentuh ya sah milik wanita. Kalau wanita ingin, ini kan konteksnya wanita menggugat suami kan. Wanita menggugat suami untuk hulu menceraikan dia. Nah kalau mau menggugat balikin mas kawinnya. Beda kalau mereka bercerai. Bercerai biasa sebelum jima mereka bercerai, nah itu maka berlaku tadi mas kawin setengah. Tapi kalau sudah berumah tangga, wanita dengan sukarela menggugat suaminya dengan hulu, maka balikin kebunnya. Semuanya. Mas kawin semuanya. Kan ini mah permohonan wanita, permohonan si istri. Kalau yang pertama tadi konteksnya itu caranya suami atau talaknya dari suami. Jadi itu metode hulu. Tapi kata Rasul tolik hatatliqah, jatuhnya talak satu. Jadi tolak hulu itu talak satu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah menamatkan bab nikah. Enggak tahu masih ada atau enggak, kita lihat lagi nanti. Qul qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Allahul muwaffiq lil muttaqin. Walakum. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.